Welcome to Get3 Rumah Produksi Channel. Oke, kita jumpa lagi. Kali ini kita coba menggunakan aplikasi freehand. Sama persis penggunaannya seperti CorelDRAW, seperti Illustrator. Hanya saja beberapa fasilitas mungkin berbeda, tapi cara menggunakannya juga rata-rata hampir sama. Nah, kali ini saya beri tips di freehand, baik dia guideline, kemudian big tool seperti di CorelDRAW, atau move tool seperti di Photoshop, atau yang lain ya. Oke, kita langsung saja, kita akan coba praktekkan. Hampir sama dengan program aplikasi lain ya, ada file new. Setelah tampil stick, boleh tampilkan rulernya, penggarisnya ya. Namun yang terlihat di layar itu adalah poin. Nah, untuk mengubah penggarisnya, cari di bawah unit ya, di situ diubah ke milimeter atau sentimeter ya. Setelah itu bisa kalian perhatikan di palet kanan ada tab dokumen ya, di situ untuk setting kertasnya boleh A4. Kemudian ada orientation pick ya, ada portrait, ada landscape. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti adalah resolusinya ya. Di situ kalau tidak 300, silahkan diubah ke 300 ke resolusi standar gitu ya. Oke, kita akan coba menggambar kotak dengan sama rectangle tool juga namanya, di CorelDRAW juga rectangle tool ya. Mengambil warna ya, setelah itu arahkan ke pointer. Kalau di Corel namanya pick tool, ditunjuk objek. Di palet kanan itu ada tab objek. Nah, kalian bisa lihat di situ ada width, ada height ya, karena kita setting tadi sentimeter, boleh widthnya 6 cm, heightnya 4 cm. Nah, menggambar kotak tadi kita menggunakan rectangle. Nah, kita coba sekarang menggambar menggunakan dengan bantuan guideline. Nah, setelah membuat guideline sembarang, kita membuat zero point ya. Zero point ini juga di Photoshop kemarin sudah saya jelaskan, di CorelDRAW juga sudah saya jelaskan. Nah, sekarang zero point sudah berpindah sesuai dengan posisi yang kita tentukan. Setelah itu snap to point nya aktifkan, snap to objeknya juga diaktifkan ya. Jadi snap kalian sudah tahu karena saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya. Jadi dia akan mendekat ke snap yang kita maksud, apakah dia objek, apakah dia poin. Kalau di CorelDRAW mungkin snap to guideline atau snap to object ya. Nah, kita coba dengan bantuan guideline ya. Jadi bantuan guideline untuk memandu kita membuat. Nah, kita coba sekarang menggunakan pen tool ya. Jadi dengan kalau di CorelDRAW mungkin freehand namanya ya. Jadi tinggal disentuh-sentuhkan saja yang di snap tadi ya, karena di sini ada karena snapnya sudah diaktifkan, kita tinggal mengarahkan node-node ya, node-node pembentuk gambarnya ke guideline-nya. Nah, namun di sini kalian juga harus hati-hati karena pembuatan pen tool atau mungkin nanti menggunakan basicon ya. Kalau di CorelDRAW namanya Bezier. Nah, di sini sudah sekalian dengan kurve ya. Jadi dengan kurve otomatis ketika garisnya ditunjuk gitu, tidak di node-nya, maka dia akan membuat kelengkungan kalau tidak tepat gitu ya. Oke, sudah jadi.
satu kotak dibuat dengan rectangle, satu kotak dibuat dengan pen tool gitu ya. Oke, kita akan coba buat objek lain ya, misalkan ellipse. Nah, di CorelDRAW juga namanya ellipse. Nah, dengan langkah yang sama seperti membuat kotak merah tadi, ditunjuk objeknya, diberi warna, kemudian dengan pointer ditunjuk, lihat properti objek yang ada di sebelah kanan paletnya ya. Boleh width 6 cm, tinggi 4 cm ya. Cara memindahkan juga sama seperti di CorelDRAW, tunjuk pointernya, kemudian tunjuk objek, kemudian pindah-pindahkan ya. Nah, sekarang kita coba gambar segitiga dengan besigon ya. Jadi dengan besigon, kalau di Corel besir, kalau di sini namanya besigon. Oke, kita buat lagi dengan pen tool ya, sama persis dengan besigon tadi. Kemudian diberi warna, dipilih objeknya, kemudian dipindah-pindahkan gitu ya. Jadi pergeserannya pun juga akan melakukan snapping karena kita aktifkan tadi snapping to objeknya ya gitu. Jadi menggunakan snap. Nanti kalau misalnya kalian terganggu dengan keberadaan snap, kalian boleh nonaktifkan ya. Jadi dengan cara menghilangkan centang snapnya ya. Nah, di sini untuk kekurangan freehand yang saya lihat itu adalah dalam hal memilih objek ya. Jadi kalau di CorelDRAW mungkin bersentuhan dengan objek lain dia tidak akan terpilih, tapi kalau di freehand sedikit saja bersentuhan dia akan terpilih ya, objek yang dimaksud. Oke, kita coba membuat sebuah lingkaran, diberi warna hijau. Di sini ada warna fill basic. Nah, jadi fill basic itu boleh coba ke bawa ke gradient. Nah, gradient kalau di CorelDRAW menggunakan gradient tool, di sini menggunakan palet. Jadi objeknya ditunjuk, kemudian gradiennya ditunjuk. Jadi warna basicnya diubah ke warna gradient. Boleh cari tipe yang radial ya. Jadi radial, kemudian melakukan add pad. Kalau di CorelDRAW namanya add pad gitu ya. Nanti bisa diedit kembali warnanya gitu ya. Jadi kurang lebih sama persis, entah dia nanti tipenya sama, stylenya sama, mungkin saja namanya beda. Nah, di sini saya coba buat gambar daun menggunakan pen, tapi akan terlihat susahnya menggunakan pen ketika line atau struk tersebut dibuat misalnya garis lengkung. Jadi kalau misalnya nanti kita dalam perencanaan memang akan menggunakan garis lengkung, gunakanlah besigonnya ya. Jadi besigonnya gunakan. Nah, maka semua garis-garis yang dibentuk oleh besigon itu akan menghasilkan kurve kalau di CorelDRAW ya. Jadi kalau di sini ya tinggal tunjuk aja, tidak perlu mengubah garis itu menjadi line atau garis itu menjadi kurve gitu ya. Jadi memang penggunaannya mungkin kalau memang terbiasa di Corel, mungkin kalau ngambil freehand atau mungkin bahkan Illustrator ya mungkin harus dipelajari lagi. Nah, terus terang untuk penggunaan mengolah gambar secara vektor itu saya lebih familiar memang menggunakan CorelDRAW.
Nah, di sini saya coba gunakan aplikasi lain menunjukkan ke kalian bahwa satu aplikasi itu akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak pernah ada kata satu aplikasi lebih bagus dari aplikasi yang lain. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, itu selama ini yang saya lihat dalam menggunakan aplikasi mengolah grafis, menggambar grafis dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. See you soon, Sobat Tris. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share guys. Turn on notification.